sendiri nih, ada teman-teman yang lain juga nih. Saya telah mengundang mereka untuk duduk bersama saya. Jadi kita minta ya dari mereka nih satu-satu untuk memperkenalkan diri mereka dari ujung kiri. Hai teman-teman, saya Fitnat Adia. Saya sebagai mahasiswi di sini. Saya mempunyai keluarga yang berpenghuni. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rahmat Febriani. Saya jadi pemeran anak broken home juga di sini. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Septia Adi Nugraha. Saya berperan di sini sebagai bapaknya anak broken home. Halo semua, saya Sabrina Sabila Hikmah di sini sebagai psikolog. Halo teman-teman, saya Rizky Pratama, saya mewakili Komnas HAM. Oke, kali ini kita mungkin akan membahas tema yang seru banget nih. Mungkin kalian juga sebagian dari kita tuh nggak merasakan apa yang mereka rasakan. Nah, jadi bagi teman-teman nih yang penasaran, ayo ikutin kami, tonton sampai akhir ya video ini. Oke, saya akan bertanya nih, kan saya ini bukan berasal dari anak broken home nih. Saya ini pengen tahu di mana sih yang dimaksud dengan broken home itu. Apakah semua anak yang broken home itu berasal dari orang tua yang bercerai gitu? Apakah itu yang dimaksud dengan broken home? Nah, mungkin kalau dari mayoritas kita di Indonesia ini, broken home itu sering diartikan sebagai sebuah keluarga yang bercerai, tidak lagi serumah, tidak lagi satu atap. Pasang suami istri yang sudah tidak lagi menempati rumah yang sama. Tetapi broken home itu bisa juga mereka masih satu rumah, keluarganya masih utuh, hanya saja tidak ada lagi kehangatan di dalamnya. Di dalamnya hanya berisi perdebatan, pertengkaran, percekcokan, kayak keluarganya utuh, tapi jiwa mereka tidak utuh lagi. Kalau Mbak Tika gimana? Kalau menurut saya sih yang namanya broken home itu ya memang kebanyakan untuk dikira sama orang itu keluarga yang tidak utuh gitu. Seperti mungkin ia masih suami beristri, tapi mungkin dia ada dalam pertengkaran, tidak harmonis gitu dalam keluarga itu. Jadinya kan dari penyebab itu berujung dari perceraian. Sebelum perceraian kan berarti dia tidak kayak nggak harmonis, sering berantem, sering bertengkar gitu. Jadinya ya berujung untuk perceraian. Oh, berarti broken home itu tidak semata-mata dari orang tuanya cerai gitu. Broken home tidak itu hanya. Nggak selamanya dari situ. Jadi permasalahan seperti apa sih yang kalian hadapi di keluarga kalian itu? Permasalahan apa? Kedua orang tua kalian itu sehingga bisa menyebabkan perceraian atau apa gitu? Ya, menurut saya pribadi, dalam permasalahan dari broken home itu seketika orang tua terjadi berantem itu dari permasalahan yang mungkin karena tidak saling mengertiin ego masing-masing gitu. Mungkin ada masalah sedikit, entah sepele atau lebih gitu. Mungkin tidak memahami, oh dia yang mau kayak gini, yang ibu saya mau kayak gini, yang ke A gitu. Tapi sedangkan bapak saya itu mau ke yang B gitu. Jadinya kan tidak memahami, saling mengerti perasaan untuk bisa biar sama-sama menerima gitu. Jadinya kan ego mereka itu tidak memilih satu, pasti ada yang memilih yang lain juga. Jadinya tidak bisa menyatukan, tidak bisa menghilangkan ego sendiri itu. Jadi dari permasalahan broken home itu ya seketika ada masalah tapi tidak bisa menyelesaikan satu sama lain gitu. Mesti ada aja ego lah sendiri, mau kita dengar di pendapat kita sendiri, tidak pernah menghargai pendapat orang satu sama lain gitu. Jadinya kayak membuat ya udah jadinya permasalahan, membuat kita jadi berantem, nggak harmonis di keluarga gitu, apalagi di depan anak. Kalau boleh nggak sih kita tahu gitu, biar juga teman-teman bisa tahu gitu kan, permasalahan apa sih yang Mbak Tika nih, maksudnya orang tuanya itu bermasalah karena apa gitu, boleh nggak sih kita dikasih tahu? Kalau di masalah dari keluarga saya, misalkan ambil dari seginya, orang tua saya ini ya pengen
pengen yang misalkan ibu pengen yang untuk jadi A, sedangkan bapak saya itu belum menerima gitu, menerima keinginan ibu saya itu gitu. Jadinya kayak untuk mengajak ibu saya dulu itu, ayo kita berusaha dulu, kita memulai dari mana dulu biar kita capai keinginan yang kita mau berdua itu saling menerima itu. Tapi di permasalahan di keluarga saya itu, ibu saya itu tidak mau yang namanya berusaha, tidak maunya itu kayak langsung to the point aja gitu, langsung kayak ya udah kalau saya mau ini tuh saya mau ini langsung gitu, tidak ada namanya untuk berusaha atau apalah dulu gitu. Sedangkan bapak saya itu kan tidak semua hal yang harus untuk harus langsung to the point itu kan, mestilah ada usaha untuk berniat dulu untuk apa dulu yang kita lakuin dulu biar kita saling menerima. Di saat kita udah nyampe hal itu kita langsung nyaman gitu. Berarti harus ingin ada, selalu ingin ada. Ya, selalu mendukung gitu satu sama lain kalau kita benar-benar mau yang hal kayak itu. Kalau Mbak Adia gimana sih, permasalahan apa di antara kedua orang tuanya, boleh nggak sih kita dikasih tahu? Kalau dari orang tua saya ya, kita semua nih kan tahu kalau cowok itu rata-rata punya gengsi yang tinggi, ego yang tinggi. Mereka itu nggak mau dikalahkan sama cewek. Jadi misalnya andai kata ada sepasang suami istri nih, istrinya itu lebih high kelas daripada suaminya, pasti bakalan minder kan? Ya, ya. Nggak Aryan sendiri gitu kan pasti ngerasa kalau seandainya punya pacar atau apa terus pacarnya lebih high class gitu. Nah di sini tuh ibu saya itu seorang DPR, sementara ayah saya kalau bisa dibilang pekerjaannya itu gajinya lebih sedikit dibanding ibu saya. Nah itu karena itu bapak saya ini berpikir kayak nggak bisa nih, saya harus lebih tinggi dari istri saya. Akhirnya bapak saya memutuskan untuk menyuruh ibu saya berhenti, kamu harus lepas pekerjaan itu, nggak bisa karena di sini itu yang jadi kepala keluarga saya, jadi yang lebih tinggi derajatnya itu harus saya, kamu nggak pantas. Sementara ibu saya itu kan dari kecil terbiasa mandiri, terbiasa apa-apa itu sendiri. Kayak ibu saya punya prinsip, apapun yang terjadi, entah saya menikah, suami saya berkecukupan atau tidak, saya harus tetap punya pekerjaan sendiri karena kita nggak tahu kan ke depannya itu gimana. Ibu saya memegang prinsip yang kayak gitu, jadi ibu saya nggak bisa melepas kerjaannya. Nah karena itu bapak saya nggak mau terlihat lebih rendah dibanding ibu saya. Ya karena itu mereka memutuskan untuk berpisah. Minder berarti gitu ya kayaknya. Terus berarti apa namanya yang membuat kalian jatuh gitu ketika kalian melihat kedua orang tua kalian itu bertikai? Hal apa aja sih yang membuat kalian jatuh gitu, mental kalian kan atau apa? Sebenarnya sih lebih ke kita kan biasanya lihat orang tua kita tuh akur, so sweet kan, makan bareng, terus ya tidak pernah melontarkan perkataan yang saling menyakiti kan. Nah terus tiba-tiba mendengar kata-kata yang mereka lontarkan satu sama lain itu saling menyakiti perasaan masing-masing, itu kayak wah, ini ada yang nggak beres nih, ini orang tua saya kenapa gitu. Kayak kita yang melihatnya jadi kayak ikutan sedih gitu ngeliat orang tua kita kayak begitu, nggak ada lagi keharmonisan. Kita juga pasti mikirin gimana ke depannya, masa orang tua saya mau pisah gitu, padahal kan udah lama samaan gitu, masa cuma gara-gara hal kecil gitu. Cuman apakah kalian tahu orang tua kalian itu akan bercerai karena permasalahan itu? Maksudnya kalian udah ngerti nggak sih tentang dari umur kalian yang segitu, udah paham nggak sih kalian permasalahan orang tua kalian tuh, atau kalian tuh ini kayaknya cuma cuma bercanda? Nah pas itu mungkin karena umur saya udah belasan tahun, jadi mau dibilang dewasa juga belum, mau dibilang anak-anak udah nggak anak-anak lagi kan. Jadi ya sudah, kita ngelihatnya kayak mungkin memang belum bisa mengerti sepenuhnya kenapa mereka mengambil keputusan itu. Tapi untuk melihat perdebatan, pertengkaran yang saya lihat sehari-hari itu, kayak saya bisa ngambil kesimpulan ini udah nggak bisa bersama lagi nih gitu. Kayak mungkin kalau bersama bakal saling menyakiti satu sama lain gitu. Jadi ya udah lebih baik berpisah. Mungkin saya pribadi juga ngelihatnya kayak gitu, daripada mereka masih bersama tapi di rumah kerjaannya cekcok, berantem, saling debat, saling menyakiti satu sama lain. Ya udah lebih baik berpisah. Kalau kita sendiri gimana sih?
kalau membuat saya mental kayak down banget gitu ya ketika kita melihat mereka itu misalkan kayak gini, kita baru dari luar kita mau pulang, nah di saat sampai rumah itu mereka itu tidak so sweet gitu, tidak harmonis gitu. Kita melihat mereka itu secara dari depan mata gitu, dia lagi apalah di berantemin, entah apa itu berantem itu penyebabnya itu dari mana dulu, kita kan belum tahu. Nah di saat itu langsung kita melihat keadaan suasana kayak begitu tuh kayak mikir kita itu nggak bosan sih berantem gitu di saat anaknya lagi capek sekolah atau capek pulang dari mana gitu, nggak mereka ngerti kayak gitu. Oh kita di depan anak nggak boleh kita begini begitu, jadinya kan kayak anak itu capek aja ngelihat orang tuanya kalau dia seperti gitu, jadinya kayak mentalnya itu kayak ya Allah down banget. Nah di saat mereka berantem itu kan dia tidak memikirkan perasaan anak kayak gimana gitu kan, langsung kayak dengan ego sendirilah gitu, dengan perasaan dirinya sendirilah. Kalau udah berantem ya berantem aja gitu. Cuman kan siapa sih anak yang nggak bisa lihat orang tuanya so sweet harmonis gitu kan, pengen banget gitu. Jadinya kayak berarti Dika sendiri berarti udah paham gitu ya? Ya paham banget gitu. Terus apa sih yang membuat kalian terbangun gitu untuk selalu bahagia di saat orang tua kalian ini sedang cekcok, sedang berantem? Apa sih yang selalu membuat kalian terbangun untuk selalu bahagia gitu? Kalau saya yang buat terbangun bahagia itu ya di saat mereka lagi baik-baiknya gitu, tidak ada cekcok, berantem apalah segala macam gitu, dia udah baik gitu. Mungkin perasaan lagi mereka masing-masing baik-baik gitu. Tapi baiknya itu saya bahagia gitu, seneng aja gitu, ya ampun ya udah baik-baiknya aja, seneng. Kita kan siapa sih yang nggak anak seneng lihat orang tuanya seneng so sweet gitu, harmonis. Apalagi di saat kita lagi makan, saat kita lagi pakai kendaraan di mobil atau di mana gitu, kita disupport untuk selalu semangat buat jalani setiap hari apa yang kita kerjain, aktivitas setiap hari. Kalau Adia sendiri gimana sih? Apa yang membuat Adia selalu bahagia gitu? Di saat orang tua kalian tuh sedang nggak baik-baiknya. Yang tempat yang senangnya nih. Kalau menurut saya pribadi sih, saya nggak mau bohong, saya nggak mau munafik ya, realistis saja. Saya cuma senangnya ya duit jajan saya nambah, jujur ini sumpah. Dari itu aja. Iya, apalagi misalnya, yang senangnya. Mungkin ketika orang tua Adia tuh lagi bermasalah gitu, terus Adia ngeliat orang tua Adia lagi bertengkar, terus nah ini tuh yang saya syukurin nih, saya jadi bisa berpikir lebih dewasa dari yang seharusnya. Di umur saya yang segitu saya jadi berpikir lebih dewasa, kayak oh ternyata di dunia ini nggak selamanya itu semuanya berjalan sesuai keinginan kita. Kadang yang udah sejalan bisa tiba-tiba nggak sejalan gitu. Kadang yang udah memutuskan untuk saling terikat bisa memutuskan untuk melepaskan ikatan gitu. Kayak nggak selamanya apa yang kita pengen itu bisa kita dapetin. Dan bahagia kita itu juga di saat kita bisa kumpul sama mereka gitu, ya Allah bersyukur mereka itu masih bisa menjaga kita gitu, masih hikmah. Kan kita nggak tahu namanya takdir atau nasib kita kayak gimana gitu kan, tapi bersyukurnya kita masih bersama masih gitu hidup sama mereka walaupun udah berpisah. Ya. tapi pernah nggak sih kalian tuh kalau ngeliat sebuah keluarga yang so sweet gitu, pernah nggak sih? Itu sih pernah banget, Keseringan banget sih bagi saya, Di dalam keseringan pikiran, banget. saya pengen kayak gini, keluarga yang kayak gini, tetapi kapan gitu orang tua saya bisa so sweet gitu. Pernah nggak sih kalian pengen gitu untuk keluarga kalian tuh jadi utuh lagi? Pernah banget nih, contoh simpelnya itu misal di jalan mau pulang ke rumah habis ngampus, di depan SD atau SMP atau SMA gitu, saya lihat nih anak-anak yang pada dijemput sama ayahnya, ibunya, bundanya tuh kayak wah seru, enak banget nih rupanya, kayak pulangnya dijemput, datangnya diantar gitu. Bukan iri sih, cuma kayak ya gila, gue juga pengen kayak gitu loh.
semua anak mungkin ya kayak gitu ya. Ya, Pasti mungkin, kayak pasti. mungkin apalagi saya yang terbiasa yang kemana-mana sendiri, nggak pernah dia terjemput gitu. Hmm. Independen ya banget. Oke. Tuh, teman-teman kalian lihat tuh cerita mereka seru banget kan kayaknya tuh. Kalian mungkin kita nggak pernah ngerasa nih apa dari teman-teman yang di rumah kalau mereka tuh kisah mereka tuh di balik kesedihan mereka tuh ya mereka masih bisa berdamai untuk diri mereka sendiri. Nah, sekarang kita pengen tahu nih seorang bapak itu kayak gimana sih? Kenapa dia bisa, apa yang membuat mereka tuh bermasalah sama istrinya atau suaminya hingga menyebabkan anaknya menjadi broken home. Oke, coba sama Bapak Arya nih, gimana sih Bapak melihat psikologis anak Bapak sejak Bapak bercerai? Apakah itu membuat Bapak terganggu atau tidak? Dari setelah saya berpisah dengan istri saya, yang saya lihat kehidupan anak saya itu berbeda dari sebelumnya. Dari cara dia berbicara dengan saya, dari cara kehidupannya, misalnya contoh dia sekarang sering kurung diri dalam kamar, tidak keluar, terus malu dan sebagainya. Itu sih saya lihat selama ini setelah saya berpisah dengan istri saya. Berarti ada rasa dendam ya terhadap bapaknya Mungkin kenapa dia bisa mengurung diri sampai segitunya? mungkin ada rasa kecewa dia terhadap saya sebagai seorang bapaknya itu tidak becus mengurus keluarga, tidak becus menjadi seorang bapak. Mungkin itu yang saya rasa. Nah, permasalahan apa sih yang membuat Bapak hingga Bapak bercerai sekarang ini? Kalau permasalahannya sih paling ego ini yang saya tidak bisa saya lanjut dengan istri saya. Tidak ada yang mau Tidak saling mengalah, tidak mau saling mengerti, saling memahami dan lain-lain. Itu aja sih. kalau menurut. Ada nggak sih keinginan Bapak itu untuk rujuk lagi sama istri Bapak itu? Kalau saya pribadi sih enggak, karena menurut saya mungkin istri saya tidak mau menerima saya. Karena mungkin faktornya ya tidak saling mengerti tadi, saling memahami, tidak cocok lah istilah. Pernah nggak sih Bapak mencoba untuk rujuk lagi sama istri Bapak? Pernah saya mencoba untuk rujuk lagi sama istri saya, tapi di satu sisi lagi istri saya mungkin sudah ada yang lain atau ada orang lain yang ada di hati dia, sehingga dia tidak mau lagi rujuk lagi sama saya. Berarti istri Bapak sekarang udah mempunyai seorang suami gitu? Iya, Mempunyai keluarga sendiri? Iya, udah memiliki keluarga sendiri. Oke, saya ingin nanya nih sama Mbak Sabrina nih, gimana sih cara kita menghilangkan trauma pada anak broken home ini? Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi kebahagiaan setiap anak itu berbeda-beda. Ada yang pergi keluar sama temennya, mereka sudah bahagia. Ada yang menyendiri di kamar sambil makan jajan, apapun itu. Pokoknya setiap anak itu memiliki kebahagiaan berbeda-beda. Mereka mencari kebahagiaannya itu sendiri agar melupakan masalah-masalah yang mereka alami yang ada di rumah. Tapi ada nggak sih anak broken home itu ketika mereka menghilangkan trauma mereka itu tapi dengan menggunakan yang cara nggak seharusnya gitu? Tentu saja banyak, apalagi yang menyakiti dirinya sendiri. Seperti misalnya mereka tuh mencari perhatian agar ini loh mama papa saya melakukan ini biar mereka diperhatiin lagi. Mereka tuh mikirnya mungkin dengan cara saya begini saya bisa membuat orang tua saya balik gitu, karena khawatir sama saya, karena saya sudah ingin merusak diri saya sendiri, masa orang tua saya tidak khawatir dan tidak kembali lagi gitu. Mereka biasanya self injuring, terus minum atau pergaulan bebas seperti itu. Pokoknya mereka tuh sebagaimanapun mereka mencari perhatian gitu pada orang tuanya agar orang tuanya tuh khawatir dan kembali lagi gitu sih. Kebanyakan pemikiran anak-anak seperti itu. Nah, gimana sih cara kita mengatasi agar anak broken home ini tidak melakukan yang tidak seharusnya mereka lakukan? Gimana cara mereka mengatasinya? Seharusnya sebelum orang tuanya ingin melakukan perpisahan itu, mereka harusnya mengobrol dengan anak. Di situ ada
papanya, mamanya, anak gitu. Mereka mau ngobrol kalau mama papa ini sudah tidak cocok lagi, ingin berpisah. Kalau dilanjutkan bisa saling menyakiti gitu. Nah seharusnya mereka mau ngobrol bukan 1-2 kali. Mereka harus mengobrol beberapa kali sampai anak itu mengerti dan memahami dan menerima keadaan. Nah setelah mereka pisah, setelah mereka memutuskan untuk berpisah, mereka jangan hilang perhatian lagi sama anaknya. Mereka harus sesekali kumpul gitu. Seperti yang Face to face gitu ya. ya seperti kumpul keluarga lagi, walaupun rumah rusak tapi silaturahmi jangan sampai rusak. Cuman kan di sebagian anak berokonom itu kan nggak semua mereka menerima orang tua mereka ketika orang tua mereka sudah bercerai gitu. Ya benar. Karena pada umumnya anak-anak yang seperti itu berarti itu anak yang orang tuanya berpisah ketika mereka belum dewasa gitu. Mereka masih bingung kenapa mama papanya berpisah, tidak serumah lagi gitu. Jadi mereka tidak menerima, kayak masih bingung gitu. Ini orang tua saya kenapa ya sebelum pulang, kayak masih banyak pertanyaan yang terbebani di pikiran mereka. Peran apa sih yang dilakukan oleh Komnas HAM? Kan kita udah ngeliat nih dari cerita-cerita Kak Adia, dari ceritanya Kak Tika. Nah, peran mereka tuh di sisi terhadap anak berokonomi seperti apa? Kita dari Komnas HAM selalu banyak masuk laporan tentang broken home, tentang perpisahan orang tua ini. Kita selalu memberi solusi, arahan kepada orang tua yang sering berantem. Yang paling penting kita menjadi penengah antara orang tua dan anak-anak ini. Permasalahan apa saja sih yang Bapak sering tangani gitu dalam Komnas HAM ini? Apakah dari permasalahan broken home yang udah kita tahu nih dari yang tadi yang diceritakan sama Kak Adia sama Kak Tika, apakah semua permasalahan yang di broken home itu Bapak tangani seperti perceraian ataukah yang lainnya? Permasalahan apa yang biasa Bapak tangani di dalam Komnas HAM? Banyak juga ya masalah-masalah lainnya terkait broken home ini, seperti adanya KDRT, selingkuhan. Itu salah satu alasan orang tua itu bertengkar. Oh, jadi seperti itu. Oke, jadi teman-teman nih yang ada di rumah, yang ada dimanapun berada, jadi kita udah dengar nih cerita-cerita dari anak berokonom itu seperti apa yang telah diceritakan tadi sama Kak Adia, sama Kak Tika. Jadi kalau teman-teman yang di rumah nih mempunyai permasalahan yang sama kakak-kakak kita ini, jadi kalian bisa nih tinggal laporkan permasalahan kalian itu ke Komnas HAM, atau bisa juga kalian ke psikolog kayak yang tadi dijabarkan sama Mbak Sabrina. Jadi mungkin itu nih dari saya cerita hari ini untuk kita semua. Semoga semua yang diceritakan sama teman-teman saya yang hadir hari ini bermanfaat sama teman-teman yang di rumah. Oke, saya Tarik Ardian pamit diri. Bye.